Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai HTML. Materi kali ini kita akan membahas mengenai image. Sebenarnya image sudah pernah kita singgung di materi sebelumnya, tapi di video kali ini kita akan lebih dalam ya, menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, saya akan buka dulu terminalnya. Nah, saya mau arahkan ke direktori lembar kerja kita. Saya akan ketikkan cd, saya taruh di C titik dua slash HTML tutorial. Kemudian di dalam HTML tutorial ini ada, saya masuk dulu deh. Kemudian kita tekan ls HTML image ya. Saya akan cd HTML image ini. Kemudian saya akan clear screen. Oke, dari HTML image ini saya mau buka Visual Studio Code-nya. Code, spasi, dot, dan enter. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini akan saya close dulu. Di sini saya sudah memiliki image ya, yang sebagai bahan untuk materi kita kali ini. Nah, image teman-teman ini bisa ambil dari sini ya. Saya ngambil dari unsplash.com. Di sini ada banyak image yang bisa teman-teman gunakan secara free. Ingat, teman-teman cantumkan aja di kolom deskripsi nanti ketika teman-teman gunakan. Nah, teman-teman tinggal klik aja atau searching dulu mau image apa yang mau gunakan. Contohnya ini. Nah, ini download free. Nah, kita bisa cari ukuran yang teman-teman inginkan di sini. Nah, saya sudah mendownloadnya dan di sini adalah, nah, sudah ini ya, kayak misalkan ini copy, kemudian ini ada laptop dan lain sebagainya. Oke, untuk itu kita akan memulainya. Saya akan membuka dengan membuat dokumen baru di sini ya, di luar dari folder image. Nah, ini image-nya saya kecilkan. Nah, bukan di dalam image seperti ini, tapi di luarnya. Nah, ini harus diklik dulu bagian folder image-nya, kemudian kita tambahkan di sini. Saya akan membuat index.html. Index. Nah, .html. Ini salah. Kita akan rename HTML. Nah, oke. Kemudian saya akan definisikan default HTML di sini buat HTML5. Saya akan ganti di sini judulnya dengan HTML image. Nah, ini materi kita HTML image. Saya tambahkan di sini heading 1 sama HTML image. Oke. Nah, kemudian di bawahnya saya akan menggunakan UL. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Li, kemudian saya akan tambahkan satu paragraf. Misalkan ini ada programming. Nah, di bawahnya saya mau menambahkan satu IMG. Nah, IMG kita untuk menampilkan gambar pada halaman HTML kita, perintahnya bisa salah satunya adalah dengan menggunakan perintah IMG. Nah, src ini adalah resource-nya, tempat menyimpan image yang kita gunakan. Contohnya di sini saya mau mengambil ke folder sini, maka tinggal tambahkan IMG kemudian slash. Nah, mau dimunculkan apa? Misalkan saya mengambil programming yang ini. Nah, ALT ini adalah alternatif ketika image tidak bisa diakses. Misalkan di sini image programming. Nah, seperti ini. Nah, selain itu juga kita bisa menambahkan title. Title ini ketika kita kursor arahkan ke image, kemudian kita berhentikan, nah nanti akan muncul title ini. Nah, programming misalkan. Kemudian saya mau tambahkan satu lagi di sini li. Misalkan saya mau menambahkan swimming.
berenang aja dah. Berenang. Nah, kita akan tambahkan juga IMG. Nah, SRC-nya sama, kita akan arahkan ke folder kita yang ini, IMG. Kemudian di sini ada berenang. Nah, berenang seperti ini. Saya akan tambahkan juga title. Ini bebas ya, mau ditambahkan, mau enggak, saya enggak dulu deh. Tidak wajib. Nah, saya akan save. Kemudian saya akan nyalakan live-nya. Yang ini. Go live. Nah, kita lihat di sini sudah kebuka. Nah, ini image-nya cukup besar ya. Nah, kita bisa mengubah ukuran image ini. Ini bisa kita buat samping-sampingan dengan ini kita. Nah, dengan coding kita. Ini saya akan tutup dengan menekan Ctrl B. Nah, kita tutup dulu, nanti kalau butuh kita akan buka lagi. Oke. Nah, kita akan tambahkan di sini view word wrap supaya ini ke bawah ya. Nah, di sini saya akan menambahkan properti width, atribut width-nya. Atribut width-nya misalkan saya mau kasih 300 pixel ya. Kemudian, nah supaya proporsional ini bisa seperti ini. Tuh, jadi kita hanya menambahkan width-nya, height-nya tidak kita tambahkan. Kalau misalkan kita tambahkan dan kita salah, tidak proporsional, jadinya tuh image-nya tidak enak ya dilihat ya. Jadi saya akan mengambil contoh seperti ini saja ya. Misalkan, nah ini juga saya akan coba tambahkan lagi width juga. Misalkan hanya 300 saja. Saya akan save. Nah, supaya ini sama panjang ke kirinya ya. Oke, ini untuk kita menampilkan image ke dalam halaman HTML kita. Nah, ternyata kita juga selain bisa menambahkan image seperti ini, nah kita juga bisa mapping image. Jadi kita ada image yang inti, yang induk, kemudian dari image induk itu kita bisa mappingin. Misalkan ada image kopi di dalamnya, kemudian ada gambar image laptop, kita bisa mappingkan ke image-nya yang aktualnya. Oke, ini udah cukup terkait dengan dasar image pertama ya, kita gunakan untuk meload image dari file ke halaman HTML kita. Saya akan menekan Ctrl Shift E untuk membuka sidebar-nya. Kayak di sini saya akan menambahkan satu lagi namanya imap, image mapping. imap.html. Nah, di sini juga akan saya tutup lagi dengan Ctrl B. Nah, HTML saya akan buka lagi tag HTML-nya. Nah, di dalamnya saya mau menambahkan image. Nah, sama kita akan ambil dari directory yang sama yang tadi, dari folder IMG. Nah, kita akan menambahkan image work. ALT-nya misalkan IMG work seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan use map karena kita akan nge-mapping ya. Nah, kita akan membuat mappingnya dengan nama work nanti. Nah, seperti ini. Saya akan save. Nah, ini di bagian sini kita akan tambahkan mapnya. Namanya ini ya. Namanya harus sama dengan nama mapnya. Saya di sini menggunakan work, maka namanya di sini juga work. Nah, ini akan saya turunkan ke bawah. Nah, di dalamnya kita akan menampilkan image. Nah, ini akan saya save dulu, akan saya coba tampilkan dulu ke sini ya, supaya lebih jelas. Ini akan saya ganti file index.html menjadi imap.html. Nah, saya akan load. Nah, di sini kelihatan ada image laptop, kemudian ada HP, ada kopi. Nah, kita akan tentukan titik-titik ini sehingga
ini menjadi link ke image yang lainnya. Oke. Di sini saya akan coba menambahkan area ya. Area. Nah, saya akan menambahkan area. Nah, shape-nya ini adalah rectangle. Persegi ya. Saya akan menambahkan shape-nya ini rectangle. Ratchet. Nah, rectangle. Nah, koordinatnya perlu perhatikan di sini kalau rectangle itu ada 3 koordinat ya. Dari sumbu X ke sumbu Y sebagai titik pertama. Nah, misalkan dari pojok sini ya, sumbu X ada berapa, sumbu Y nanti ada berapa. Nah, dari titik sambungan X dan Y itu akan dimulai pembuatan rectangle-nya. Tinggi dan lebarnya berapa. Nah, kita tentukan ya untuk laptop ini ya. Nah, kita akan tentukan width-nya 34 pixel. 34 pixel, 44 pixel. Nah, lebar dan tingginya. Ini ketika kita akan memulai rectangle-nya. Nah, ukuran rectangle-nya berapa? Saya akan buat 270. Nah, untuk ke atasnya ya, untuk tingginya. Dan lebarnya saya bikin 350 seperti ini. Nah, ketika nanti ini diklik, maka akan mengarah kemana? Nah, saya akan menggunakan laptop.html. Nanti kita akan buatkan filenya ya. Nah, di sini saya akan tambahkan ALT-nya laptop ketika tidak ada. Dan saya akan tambahkan title di sini juga laptop. Nah, ini saya geserkan sedikit supaya lebih terlihat ya. Nah, oke, seperti ini. Kita ada title laptop. Kemudian ini juga ada laptop. Oke, ini akan saya duplicate ke bawah. Nah, seperti ini. Ini akan sama. Sekarang kita akan gunakan untuk handphone. Nah, titiknya kita akan mulai dari 290 untuk tingginya dan ininya 172. 172 untuk sumbu X dan Y dimulainya titik koordinat. Ini kita akan gunakan 333. Kemudian ininya 250. 250 untuk kita bisa mendapatkan ini ya ukuran ini. Oke. Nah, dari sini saya akan ubah LT-nya menjadi font. Nah, laptop. Ini saya ganti juga dengan font. Nah, yang ketiga kita akan gunakan untuk ini. Untuk copy. Nah, copy ini bukan rectangle, tapi lingkaran. Berarti kita definisikan circle shape-nya. Nah, kalau circle bedanya tidak memiliki 4 koordinat. Circle itu hanya 3. Yang ketiganya adalah diameter. Jadi sumbu X, sumbu Y-nya tetap ada. Misalkan 337. Kemudian saya mau untuk sumbu Y-nya 300. Nah, kemudian untuk diameternya saya akan menambahkan di sini 44 supaya ini bisa dapat bulat ya. Oke, ini akan kita ganti, ini juga kita akan ganti tadi kelewat ya. Font ini kita ganti dengan copy. Kurang C, copy. Coffee. Oke, ini juga kita ganti alatnya coffee. Nah, ini juga sama kita ganti dengan coffee. Oke. Ini akan saya save. Nah, sekarang kita akan buka sidebar-nya. Kita akan buatkan file ini. Laptop.html, font.html, coffee.html. Nah, kita buat file baru di sini. Laptop.html. Laptop.html. Oke. Nah, di dalamnya kita akan menambahkan tag HTML. Yang di dalamnya ini ada misalkan di sini judulnya laptop. Kemudian di dalamnya ada image yang mengarah ke sini.
dan image-nya laptop. ALT-nya laptop. Oke, ini akan saya save. Nah, kemudian tadi font ya. Kita akan buat lagi font.html. Ini saya enter, sama ini kita buat HTML. Nah, kita tambahkan di sini heading 1 untuk font. Nah, kita tambahkan lagi di sini untuk img-nya, img. Nah, tempat penyimpanan image-nya kita tambahkan di sini font. ALT-nya kita tambahkan font. Nah, seperti ini ya. Ini akan saya save. Kita tambah satu lagi coffee. Nah, saya akan tambahkan di sini satu lagi coffee.html. Oke. Sama, kita akan membuat HTML lagi. Kemudian di sini satu kita ganti dengan coffee. Kita tambahkan di sini img. src-nya kita menuju ke copy. alt-nya coffee juga. Oke. Saya save. Nah, ini akan saya kecilkan lagi sedikit ya untuk menutup sidebar-nya. Oke, kita akan coba arahkan kursor pada laptop. Perhatikan, karena kita menggunakan live server ini. Nah, ini udah nge-refresh ya, perhatikan. Kita ketika berada di luar laptop, nah kursornya beda dengan berada di dalam laptop. Nah, di luar laptop ini kursornya seperti biasa, yang di dalam laptop seperti untuk ngeklik. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mengarahkan ke file laptop.html. Tuh, kalau kita diamkan sejenak, dia berubah. Ini di handphone juga akan berubah title-nya ya. Kemudian di coffee juga berubah title-nya. Saya akan coba klik yang laptop. Nah, perhatikan dia mengarah ke file laptop. Yang handphone saya klik, maka dia akan mengarah ke file HTML font. Ini juga yang coffee, saya klik dia akan mengarah ke file copy. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan IMAP ya. Nah, seperti ini, kita definisikan dulu image induknya, kemudian kita mappingkan dengan file lainnya, seperti ini. Tentukan titik koordinatnya, bentuknya seperti apa, kemudian kita arahkan ke file selanjutnya. Itu kalau misalkan kita menggunakan IMAP. Oke. Nah, sekarang juga kita bisa menggunakan image sebagai tergantung ukuran size layarnya. Nah, oke. Kita akan buat lagi ya, nggak apa-apa ya. Kita ini akan saya buat lagi satu file baru disebut image element ya. Saya akan buat file baru img element.html. Oke. Seperti biasa, kita akan gunakan dulu file generate HTML5-nya. Nah, di sini saya mau menambahkan heading 1 dengan nama elemen gambar. Nah, di dalam elemen gambar ini, saya mau membuat tag picture. Nah, HTML memiliki tag namanya picture. Nah, nanti akan kita gunakan untuk perubahan picture sesuai dengan ukuran layar. Nah, dari picture ini ada yang namanya source. Nah, source ini nanti ada medianya. Nah, medianya ini adalah ukuran layar ya. Nah, misalkan saya mau membuat di sini ketika min width-nya adalah 650 pixel. Nah, ketika 650 pixel, maka ini src set. Nah, kita akan set src-nya kemana?
Nah, misalkan saya akan ke folder image, kemudian saya akan mengambil laptop ya, yang agak gedean. Nah, ini akan saya duplikat ke bawah. Ini ukurannya saya mau kasih 460, ukuran layarnya ya. Nanti kita lihat perubahannya di. Nah, ini akan saya ganti dengan font.jpg. Oke, nah kita akan tambahkan lagi ketika kondisinya auto ya, image. Nah, kita akan tambahkan di sini image, src-nya dari image, src-nya yang dari sini ya, image. Kemudian kita akan ambil person, copy. Kita akan ambil person, alt-nya person. Nah, kita akan tambahkan sedikit style, walaupun ini bukan materi HTML, tapi supaya lebih jelas ya. Width-nya akan kita buat di sini auto. Oke. Ini akan saya simpan dan saya akan buka di sini menjadi img elemen ya. img elemen.html. Kita jalankan. Oke. Ini kondisinya laptop ya. Nah, ketika gambarnya ukurannya besar seperti ini masih laptop. Kita coba kecilkan. Nah, ini. Nah, dia berubah ya. Ini masih ukuran layar. Kita geserkan. Nah, berubah menjadi mobile. Ukurannya berubah lagi nanti. Nah, akan berubah lagi menjadi personal ya, gambar employee. Tuh, jadi ini image berubah sesuai dengan ukuran layar. Nah, itu kira-kira ya untuk fungsi dari ini media source dari picture. Nah, ini tutorial yang kedua ya, terkait dengan picture. Nah, sekarang kita ada satu lagi terkait dengan background image. Jadi image ini kita bisa gunakan sebagai background. Nah, kalianlah semua materi image kita tuntaskan kali ini. Saya akan coba membuat bg image di sini ya, .html. Oh, big. bg artinya background image.html. bg image html. Oke. Saya akan tambahkan HTML5-nya, generate dulu seperti ini. Oke. Nah, di dalamnya kita akan coba gunakan ini sebuah teks ya. Satu seolah-olah ini adalah sebuah artikel. Ini adalah dokumen, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini akan saya tambahkan paragraf dan menambahkan teks dummy. Saya akan view word wrap. Nah, saya akan tambahkan lagi paragraf dan dummy lagi. Oke, saya kasih 2 saja seperti ini. Oke, sidebar-nya akan saya tutup dulu, Ctrl B supaya lebih besar ya. Oke, saya akan buka dulu di sini HTML-nya dengan nama file bg image. Oke, saya akan. Nah, ini tulisannya sudah muncul ya. Nah, kita akan tambahkan di sini CSS sebagai style untuk backgroundnya. Ini bukan materi CSS, tapi ini sebagai contoh penggunaan image sebagai background, contohnya ya. Style. Nah, saya akan menambahkan style di sini. Nah, bodinya akan saya tambahkan background. Background image. Nah, background image-nya saya ambil dari URL. Nah, URL-nya dari mana? img. Saya akan ambil dari sini.
kemudian saya akan ngambil person. Nah, ini ya. Kalau misalkan saya save, nah ini udah muncul ya. Tapi kurang rapi ini. Kita coba tambahkan sedikit ya. Untuk tulisannya saya buat menjadi white smoke. Nah, saya save. Nah, tulisannya sedikit lebih terlihat ya. Oke. Kemudian saya akan background repeat-nya akan saya ubah menjadi no repeat. Saya akan save. Nah, ini jadi hanya satu. Nah, kemudian background attachment-nya saya akan buat fixed. Nah, jadi supaya dia tetap di tempat situ ya. Kemudian background size-nya saya akan buat menjadi cover. Nah, ini ya, saya save. Nah, perhatikan. Ini kalau misalkan kita besarkan, image-nya akan mengikuti. Tuh. Tuh. Tuh kan, dia akan ikuti membesar. Nah, kira-kira itulah cara ketika kita menggunakan image sebagai background. Ini hanya contoh saja. Tentu saja nanti pembahasan lebih dalamnya akan dibahas di materi mengenai CSS. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikutinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya di materi kali ini kita sudah belajar mengenai bagaimana cara nge-load image dengan IMG SRC ya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai image mapping, kemudian image element, dan background image. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.